Lagi-lagi skandal heboh menjegal pedangdut Cita Citata setelah geger diguncang kabar melakukan kebohongan publik karena menyembunyikan pernikahannya dengan Gali Purnama. Kini giliran image Cita Citata yang tergoret karena terkuak pernah bekerja di tempat karaoke yang konon identik dengan image miring. Apa gerangan yang terjadi? Mungkinkah penyanyi bernama asli Cita Rahayu yang kerap tampil sopan dan sukses menjadi penyanyi dangdut populer ini memiliki masa lalu kelam menjadi gadis pekerja karaoke yang identik dengan image miring dunia malam? Entahlah, yang jelas seolah tak terima jika masa lalunya terkuak, Cita Citata pun menjabarkan pemicu mengapa dirinya sampai nekat berani bekerja menjadi gadis karaoke dengan bersimbah air mata seperti ini. Gali pergi meninggalkan Cita dengan mengucap kata cerai, menalak Cita. Sakit, memang sakit. Cita terlahir dari keluarga pengrajin sepatu. Orang tua Cita sudah berpisah dari Cita sejak SD. Cita mulai bernyanyi, berjualan, bekerja untuk membantu meringankan beban orang tua Cita. Karena Cita hanya punya kemampuan, keahlian menyanyi, Cita akhirnya bekerja di tempat karaoke. Gara-gara masa lalunya sebagai gadis pekerja karaoke terkuak, kabarnya Cita Citata pun menuai nasib miris dihujat dan menjadi bulan-bulanan cibiran hingga di dunia maya. Sampai-sampai desainer Ivan Gunawan yang saat ini dekat dengan Cita pun merasa perlu angkat bicara dan membela peraih Piala SCTV Award 2014 tersebut. Kalau aku sih orangnya ya, karena dia teman aku tuh petnya Instagram dia malah aku yang balas-balesin loh, saking aku gregetan gitu, ya kan. Jadi ya buat aku setiap orang punya masa lalu, itu yang paling penting. Memang Cita tahu bekerja di tempat karaoke, semua masyarakat, semua publik pasti menilai jelek. Tapi yang paling penting sekarang Cita ingin menyelesaikan pemberitaan yang sedang ramai di publik saat ini. Cita meminta maaf kepada pihak siapapun yang merasa disakiti atau dirugikan dengan adanya pembohongan publik. Apabila Cita telah membohongi publik atau membodohi publik, mudah-mudahan semua masalah ini tidak diperpanjang. Jadi somasinya Gali ingin Cita meminta maaf. Cita meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sikap Cita Citata yang secara terbuka mengakui telah melakukan pembohongan publik itu pun tak pelak menjulangkan teka-teki baru. Ada apa dengan Cita Citata? Jika selama ini Cita kerap berkelit bahwa dirinya tidak pernah menutup-nutupi status pernikahannya, mengapa kali ini Cita seakan menyerah dan mengakui bahwa dirinya telah berbohong di hadapan publik? Mungkinkah ada keterpaksaan di balik sikap Cita Citata? Atau justru Cita memang merasa terpojok atas sikap dan pernyataan pihak Gali sang suami? Gak mungkin balikan lagi. Kenapa? Kenapa? Dia kan udah di atas. Ya kecewa aja gitu. Apalagi dengan sekarang dia ya jadi begini gitu kejadiannya gitu. Oh, saya kecewa sih. Kecewa, sakit hati ya pasti ada ya. Yang masyarakat banyak mencibir gitu pasti ada. Ya kalau dia merasa belum dicerai, urusin di masalah ini. Seperti kata pihak Gali juga, dia merasa Gali adalah suami yang baik. Gitu. Ya tapi kalau aib Cita dibongkar-bongkar, ya kembali lagi kepada publik seperti apa menilainya. Ya seperti Cita pergi dari dia untuk kerja karaoke atau segala macam. Kalau Cita sendiri kali ya, dia tuh pengen bukannya menutupi ya selama ini, tapi pengen yang ngubur dalam-dalam deh masa lalunya kali. Kalau mungkin ya Gali ada itikat baik buat mengurus perceraian itu, suaminya yang pergi dari rumah. Suami pergi dari rumah. Iya.
Gara-gara apa itu Kak suaminya pergi dari rumah? Ya mungkin karena dia minder kali, nggak kerja kali ya. Fakta bahwa status Cita Citata yang hingga kini masih sah belum bercerai dari Gali Purnama meski mengaku sudah berpisah itu pun menjulangkan misteri. Jika memang berniat berpisah, mengapa Cita Citata masih membiarkan statusnya sebagai istri Gali alias Ijong menggantung hingga 2 tahun lamanya? Mungkinkah Cita Citata sengaja menggantung status pernikahannya demi mencuatkan sensasi yang mampu mendongkrak popularitas? Entahlah, yang pasti seakan ingin membuktikan bahwa dirinya benar-benar ingin terbebas dari status istri Ijong, kini Cita pun telah menyusun kuda-kuda untuk mengurus perceraian secara sah sesuai prosedur hukum dan konon berjuang lewat lagu. Coba simak single terbaru yang dinyanyikan Cita Citata berikut ini. Mungkinkah lewat lirik lagunya Cita Citata berusaha menyindir Ijong sang pria masa lalunya? Kau sakiti aku, kau hancurkan aku, kau berbuat semaumu, aku maafkan aku, kau hianati aku maafkan aku, cuma masalah. Ya secara agama sih udah bercerai karena memang udah menalak. Ya kalau secara hukum belum gitu. Tapi kalau untuk membereskan ke hukum, bukan ke hukum membereskan soal masalah ya, membereskan soal pernikahan kita mungkin iya gitu. Tapi bukan untuk berantem-beranteman ya, bukan untuk somasi-somasian, tapi untuk membereskan pernikahan aja. Mungkin tahun depan ya, tahun depan kan baru beberapa hari lagi nih gitu. Dan nanti kita cari jadwal aja. Dia aja ditinggalin 2 tahun, jungkir balik sendiri, sampai sakitnya di sini, sampai sakit badan, nyanyi-nyanyi sampai suaranya hilang, terus dia harus balik lagi kan saya rasa juga nggak perlu saya tanyain gitu. Bakal meninggalkan tahun 2014, trio ubur-ubur seolah semakin eksis saja di dunia hiburan. Tidak hanya lewat sinetron, Maija pengen ke Mekah, kini Aldi Taher, Bobby Maulana, dan Ucup Nirין kembali meretas single terbaru mereka berjudul Cinta Blaem Blaem. Nah, seperti apakah seru dan uniknya single terbaru trio ubur-ubur ini? Benarkah trio ubur-ubur sedang mengejar setoran lewat single terbaru mereka tersebut? Simak berita lengkapnya sesaat lagi.